سيدنا مشايخنا ومعلمينا ومدرسينا ومربينا الأحياء والأموات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، Al-Qur'anu madaruhu ala hadhil kalimati. Kita masih membahas tentang ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata pengarang kitab ini, inti surat Al-Fatihah itu ada di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau di hadis ada ayat, ada keterangan hatinya Al-Quran itu surat Yasin, ya kan? Maka hatinya suratul Fatihah adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena orang manusia hidup itu, makhluk itu diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu namanya munasabah ayat surat. Ingat ya Jis? Iya teh. Munasabah ayat dengan ayat. Ingat ya? Ingat karena saya ngomong. Jadi ingat. Al-Quran iku madaru tawi. Apa? Cara orang Jawa sih putaran ya, pusare. Quran iku ala hadil kalimat, ingin ada sekilah kalimat. Pada amal ilma kaifa yadurul Qur'anu kulluhu min awalihi ila akhirihi alaihi ma. Pada amalan ngangen nasira mikira sira ilmu pengetahuan kaya iku kale kaya apa ya dulu perintah ya dulu apa muter-muter ya muter-muter ya bahasa Indonesia apa? Al-Quran ulu sekabehna Quran min awali saking awal Quran ila akhirih maring akhir Quran iku alaihi ma ing atase ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa kadzalika begitu juga al-khalqu makhluk, wal amru dan perintah, wastawa bulan ganjaran, wal iqab bulan siksa, wal dunya lan dunya, wal akhiratu lan akhirat. Wa kaya itu hal kaya apa? Tardong warna alif ini ya. Tadong mana nyimpen opo ayat alif ini buang baik buang mendiris dapat buang jin di
tapi gue dari uya tiga cileng teraman nih yang gue ngasihin cileng teraman di ajil rayati karena tujuan piro-piro pungkasa wa akmalul wasailan sempurna-sempurnae perantaraan. Maka para niku hal kaya apa? Atta taka bima kelawan gawa ayat iya kan aku dua iya kan nasta'in bidomiril mukhotob kelawan domir mukhotob wal al-hawdira ingkang hadir. Berarti itu domir mukhotob hadir iya kan itu namanya domir mukhotob hadir dan diajak ngomong lo anak. Jadi sebenarnya buat ente sholat lo dengan baca iya karena aku tuh harus meyakini Allah itu ada di depan kamu hadir. Apa sebabnya? Karena ayatnya iya hanya kepadamu. Kepadamu kan berarti yang disebut ada kan di depan. Nah itu. Jadi kalau setiap sholat meyakini Allah ada di depan kamu, nikmat terus. Kalau masa ngantuk, sepira pakai jam 11 Jumatan, karena iya kan aku tuh sih. Itu sampai tadarus paling ngantuk berarti tidak meyakini kehadiran Allah. Iyaka na'budu, iyaka itu namanya togel mukhotob yang diajak bicara al-hadir yang ada di depan mata. Tuna domir ghaibi, tunu domir ghaib. Wahala utawi iki domir mukhotob al-hadir iku maudhu'un panggona tempat yustad'a kan didakwahaken kitaban ing kitab kabirun kang gede walau lal khuruju amma nahnu bisodadihi la'audohnahu wabasatnahu walau lal khuruja lamun orang anak jalan kemau metu jalan keluar amma saking perkara nahnu kang utawi kita iku bisodadihi kelawan lawane bisa jadi kelawan batas kang gawe sesak dalam lapangan ka apa garis batas laubahna pasti jelasakan kita hu ing modok obasatna lan memperluas kita ing mautu. Jadi pangaran kita belum olika Arab teteranang dawa-dawa. Cuman karena kita begini aku olah tidak jadi cukup sekedar urungu. Paman maka ada seorang iku Arab dan merupakan al-wuqufu alaihi ing nepati mautu. Takut karena maka teman-teman nutur kita ing maudhu' fi kitabi marahilis sairina baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagi yang ingin serius mempelajari ayat iyyaka na'budu, ada kitab namanya Marahilis sairina baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti malam itu ngetik browsing ya, kitab namanya Marahilus Sa'irin baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba ada berapa halaman. Nah, terus download cetak. Jadi biar pemahamannya luas. Wa bi kitabi ar-risalah al-misriyah atau kitab yang bernama Ar-Risalatul Misriyah.
Jadi intinya pusarnya Al-Fatihah itu ada di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang malam Gusti Allah, alhamdulillah, bersyukur alhamdulillah, tapi beli nyembah beli jaluk Gusti Allah ya percuma. Itu saya. Daruratul adil qali ihdinas siratal mustaqim. Kepentingan hamba ketika mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Apa yang terpenting baca ihdinas siratal mustaqim tiap sholat, tiap Fatihah. Dan maca ihdinas siratal mustaqim baik urip anggar kesasar. Mudah maninggal beli maca. Ya, mafhumnya begitu. Kita yang sholat tiap hari baca ihdinas siratal mustaqim baik sering melakukan kesleo, kesandung, keceblos, kadang-kadang sikil nendangi watu, ya, nendangi ember, ya, roda dongdangannya gelewang jeblos, semua nggak dina ihdinas siratal mustaqim. Gua yang lawan bilang ihdinas siratal mustaqim, bu, dengan dagang barang ini kali apa ya, mau pengen dagang niat dagang pengen para ini makam apa gitu kan. Peribahasanya begitu ya. Summa yata'ammal al-'abdu daruratahu wa faqatahu ila qawlihi ihdinas siratal mustaqim. Summa kemudian liyata'ammal, hendaklah merenungkan sapa al-'abdu hamba daruratahu kepentingane hamba abdu wa qatahulan tujuan akhir abdu ila qaulihi ihdinas siratal mustaqim. Bila mulai ngomong ihdinas siratal mustaqim, sebut di hati, bayangkan di pikiran kalau ente pengen jalan lurus, jalan menuju Gusti Allah. Misalnya ente mau cari ihdinas siratal mustaqim, anda kesleo, keceblos, kesandung ya karena ente sekadar macan yang lambe, di hatinya tidak minta apa-apa. Jadi kan hanya formalitas, ya kan? Kalau ente kan lagi mangan sultan, najis datang, ya najis makan, cuma di mulut kan? Najis makan bareng-bareng, cuma di mulut kan? Iya, nggak di hati, makanya nawar-nawar kayak iya, kata najisnya gitu. Ya akhirnya ya nggak diladeni. Sultan ngomong najis, mari makan, karena ngomongnya hanya di lampe. Najis nggak dengar malah langsung blok tidur. Ya, coba kalau dari hati kan najis makan bareng yuk. Nah itu najis merasa tersanjung. Itu sebelum makan sudah kenyang. Makanya jawabannya mangga mbak, saya sudah kenyang. Tapi kalau sekadar di lambe di mulut, najis makan, ya yang tadinya kenyang juga marah gitu kan. Itu rasanya seperti itu. Kalau omongan hanya lipstick, penghias bibir, tapi kan ya terlanjur umumnya harusnya lagi mangan padahal sih aja. Nah ini umumnya ya orang sudah langka tua. Nah itu oke Jis. Oke, baik dikit. Ya karena lipstick tuh ya Jis ya. Alladzi madmunatu ma'rifatil haqqi. Ihdinas siratal mustaqim iku alladzi madmunuhu kang utawi kandungannya ayat iku ma'rifatul haqqi, ma'rifat ning Gusti Allah. Siji. Yang kedua, wa qasduhu, tujuannya ngomong ihdinas siratal mustaqim.
wa iradatuhu lan keinginan membaca ihdinas siratal mustaqim wal amalu bihi dan mengamalkan ihdinas siratal mustaqim. Jadi aja sekadar ya Allah bimbinglah kami ke jalan yang lurus, tapi kelakuannya masih lewang melaku bijejeg. Nah, itu namanya tidak satu antara ucapan dengan perbuatan. Wasabatu alaihi, kokoh di jalan Allah. Siratal mustaqim itu artinya apa? Agama Allah. Karena penjelasannya siratal ladzina an'amta alaihim, ini kan jalannya para nabi. Jadi agama Allah. Wa da'watu ilaihi, mengajak menuju siratal mustaqim. Nah, konsekuensi berikutnya kalau kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim minimal setiap sholat, was-sabru ala adzal mad'u ilaihi. Was-sabru dan sabar. Ngerti sabar? Ala adzal mad'u ilaihi. Sabar orang nyakiti kang diajak menuju siratal mustaqim. Nah, ini kan mencak sebisan dianggap pelorong telu ya, ngadain teman anak-anak siapa ya, siapa ngomong pegel orang ya, penasihat mungkin biasa ngomong ya enggak males anggar penasihat ngomong benar disabar. Fabistikmali hadhil maratibil khamsi, fabistikmali hadhil maratibil khamsi, dan dengan sempurnanya martabat yang 5 ini. Martabat apa pun? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Sudah dilewati semua, sudah sempurna. Yastakmilul abdu, hamba mengharap kesempurnaan kepada Allah, al-hidayata, mendapatkan hidayah alias bimbingan. Nah, wa ma naqasa minha naqasa min hidayatihi, wa ma naqasa, apa baik yang kurang, minha dari maratibil khamsi, naqasa maka kurang, min hidayati saking hidayah Allah. Artinya kalau itu belum bisa memuji Allah, ngalem Gusti Allah, terima kasih nih Gusti Allah, ya, meyakini hari akhirat, tidak mau menyembah, berdoa kepada Allah, tidak mungkin mendapatkan siratal mustaqim. Jadi sebelum mengharapkan siratal mustaqim, mengharapkan hidayah Allah, kerjakan dulu secara konsisten yang 5, yaitu apa? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu harus dijalani dengan konsisten, otomatis akan mendapat ihdinas siratal mustaqim alias hidayah dari Gusti Allah. Walamma kana al-'abdu muftaqiran ila hadhil hidayah fi zahirihi wa batinihi bal wa fi jami'i ma ya'tihi wa badrihi walamma lan nalikane kanal abdu, hamba itu muftaqiran, membutuhkan, ila hadhil hidayati, hidayah ini, fi zahirihi wa batinihi,
zahiriyah dan batiniyahnya. Bahwa fi jami'i ma yatihi, bahkan dalam segala keadaan, situasi dan keadaan, obadrihi dan benih-benihnya, maksudnya kalimat ya, makanya kita nyatakan obadruhu tari benih dari hidayah iku min satu anwa'il hidayatil lati yaftaqiru lahal abdu, iku minal hidayati saking hidayah, iku min anwa'il hidayati saking macam-macam hidayah, allati yaftaqiru lahal abdu, yang dibutuhkan oleh setiap hamba. Ada macam-macam hidayah yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan di dunia sehari-hari. Umurun fa'alaha ala ghairil hidayati ilman wa amalan wa iradatan, bahwa muhtajun ila taubati minha wa taubatuhu minha hiya minal hidayah. Umurun beberapa perkara, wa'alaha kang lakoni sapa hamba ing umur, ala ghairil hidayati, ing atase tanpa hidayah, ilman wa amalan, ilmu dan amalnya, wa iradatan dan kemauannya. Ada orang melakukan perbuatan, teorinya, prakteknya, dan kemauannya tidak ikut hidayah Allah. Wa huwa muhtajun ila taubati, maka orang itu harus bertobat. Ente mangan garis, terus baca bismillah, berarti kan butuh bantuan hidayah Allah, maka harus taubat. Apa mana sholat beli wudhu, antuk turu Jumatan tengah-tengah masjid, komat kakak komat jangan langsung sembahyang, langsung sholat, padahal turu lali senderan yang masjidnya itu. Wataubatuhu minha, utawi taubatu wong minha saking fa'ala fa'al hidayah, iku ya utawi taubatuhu iku minal hidayah, termasuk hidayah. Jadi kalau ada orang bersalah kemudian taubatnya itu bagian dari hidayah. Sebab kalau orang tidak dapat hidayah, boro-boro taubat, aku salah saja, film. Yang kedua, wa umurun qad hudiya ila asliha duna tafsiliha, wa huwa muhtajun ila hidayatin tafasiliha. Umuran lan biro-biro perkara hudiya kang teman-teman wis diparingi hidayah ila asliha maring sumbere pokoke duna tafsilha dudu rinciane. Ada hal-hal yang secara garis besar sudah ada hidayah Allah, tidak ada rinciannya, bahwa muhtajun ila hidayatil tafasiliha. Maka yang demikian itu membutuhkan hidayah yang menjelaskan, yang merinci. Kayak apa, khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah
ibadah kepribadian, maka butuh hidayah untuk menjelaskan cara-cara ibadah, butuh hidayah untuk menjelaskan macam-macam ibadah, butuh hidayah untuk menjelaskan syarat sahnya ibadah, butuh hidayah yang menjelaskan hal-hal yang membatalkan hidayah dan seterusnya. Contohnya begitu, Riz. Yang ketiga, wa umurun qad hudiya ilaiha min wajhin duna wajhin wa huwa muhtajun ila tamamil hidayati fi kamaliha alal hudal mustaqim wa yazdada hudan ila hadahu. Wa umurun lan perkara qad hudiya kang teman-teman wis dipai hidayah ilaiha maring umur min wajhin duna wajhin, dari satu aspek bukan aspek yang lain, kan gitu. Di satu sisi ada petunjuk, satu sisi tidak ada petunjuk. Halal haram itu sudah jelas. Nah, yang mubah ini apakah nanti statusnya naik jadi halal, jadi sunnah, atau jadi haram, itu butuh tunjuk. Kayak nikah hukumnya apa, Riz? Patengan, buat keran, kan, so, lah, waduh nutup. Ya, makan hukumnya apa? No, dia ngerti aja. Nah, makan hukumnya boleh? Wajib. Wah, ada hukum dia lah, masa makan wajib. Lamun laka duitnya laka segala gak berhasil beli makan, dosa kami. Soalnya gak hukum dia, makan dia wajib. Ira iPhone mangan angel, blok mangannya dosa lu luarannya. Kang wajibku buka puasa, ya Bil. Walaupun dimangan buka puasa. Memang hukumnya mubah lah. Nah, bisa jadi ibadah, bisa jadi wajib kalau itu lagi puasa. Ya, bisa jadi sunnah kalau ente makannya untuk sahur. Masa makan wajib? Ya, uang melarang dosa kabeh. Blok pangan, blok jajan, turu besi. Kolwat baik, ya ampun lah. Ini betul bakat Tuhan. Ibadah, nomor alim ibadah. Yang mubah, nah, itu perlu penjelasan, ya. Mubah dari hal yang mana, gitu kan? Ada sesuatu yang mubah jadi sunnah. Ya, nikah apa hukumnya? Wajib dan sunnah? Riz, sunnah. Akan jadi wajib kalau wis belitahan. Nah, ya. Wis belitahan, wis dewasa, anak biayai, maka wajib nikah. Jamil wajib nikah. Ada anak-anak pak, wis duwe gaji, wis dewasa. Masa babe? Ya urusan lain, ya soleh, kalau wah, ancis, wajib. Tapi karena masih ngantukan jadi batal. Aduh. Oh iya, mobil itu. Ah. Iya. Ah ya. Oh di jajan pelaminan bener salapan. Mengantar anak mendeca. Tularan kambing direngges. Melak fitis. Gendut.
Nyuting daratan. Nah itu ya, itu makan minum itu hal-hal yang mubah. Ketika mau dinaikkan jadi sunnah, jadi makruh, itu harus ada hidayah berikut. Ya, ya puasa. Nah, puasa kan kata Tuhan, kalau sudah melihat hilal, besoknya puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ya kan? Nah, tapi cara buka puasa, cara sahur itu harus ada hidayah. Maka di saat itu, ketika Al-Quran masih global, membutuhkan as-sunnah atau hadis Nabi. Bahwa muhtajun ila tamamil hidayati. Dia muhtajun ila tamamil hidayati, membutuhkan kesempurnaan hidayah. Fi kamaliha, dalam kesempurnaannya, alal hudal mustaqim, menuju hidayah yang mustaqim. Wa yazdada hudan ila hadahu, dan sebaiknya ditambah bimbingan hidayah untuk mencapai hidayah berikutnya. Kayak kita kan begitu lahir sudah Islam, ya kata Nabi. Itu hidayah pertama. Kalau kita lahir Islam, iman, itu hidayah gratis. Supaya iman kita jadi amalia sehari-hari, butuh hidayah berikutnya, yaitu pendidikan, terutama dari keluarga, ibu dan bapak. Yang kelima, wa umurun huwa khalin an i'tiqadin fiha wa huwa muhtajun ila hidayati fiha i'tiqadan sahihan. Umurun, dan ada hal-hal huwa khalin, yang kosong, an i'tiqadin, dari i'tiqad, keyakinan, fiha, tentang umur. Wahwa, maka yang demikian itu muhtajun, membutuhkan ilal hidayati, hidayah, fiha, di dalam umur, i'tiqadan sahihan, i'tiqad yang sahih, yang benar. Oh ya, makanya hal-hal yang sifatnya akidah itu butuh bimbingan tentang akidah. Nah, kayak ente kan sebentar lagi menghadapi bulan Rajab, menerangkan Isra Mi'raj, itu kan akidah. Maka bimbingannya harus jalan-jalan akidah. Maksudnya kalau punya ceramah soal Rajaban, aja Rajaban ditinjau dari matematik, dari seni dan budaya, dari apa nih? Rajaban ditinjau dari segi olahraga, Nah, karena Rajabiyah Isra Mi'raj itu peristiwa yang kaitannya dengan akidah, maka referensi yang dibutuhkan adalah hidayah tentang akidah, bahwa Isra Mi'raj itu salah satu mukjizat Allah kepada Nabi Muhammad. Makanya dia menerangkannya dari segi akidah, teologi, ilmu kalam, ya. Jangan membuat orang bingung. Orang mikir, coba Bapak Ibu, kita sekarang menghitung dulu ya. Yang ceramah Isra Mi'raj, Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Coba siapa yang mau meter? Dukur. Masih mau kohon kan? Jangan ceramah bahaya ya. Nah, mestinya orang mempercayai Isra Mi'raj malah percaya, iya ya, dukur. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dari Makkah ke Palestina jalan kaki berapa hari ibu, berapa? Ya ampun, mengalami macam ayat. Nah, dalam satu malam, kira-kira mungkin tidak. Nah, kan bahaya. Mestinya orang harus meyakini, malah
tidak meyakini. Nah, makanya butuh hidayah yang namanya hidayah i'tiqadiyah. Karenanya sebelum ente ceramah Isra Mi'raj, ente sendiri harus meniru Abu Bakar As-Siddiq yang selalu meyakini, mengimani, dan meyakini apa yang disampaikan Rasulullah. Tidak perlu dalil logika, pokoknya kalau Rasulullah yang ngomong, Abu Bakar amantu bika. Itu. Karenanya ente harus punya strategi bagaimana audien, bahasa Jamil audiennya bahasa wong KPI lah, PKI. Iya, audien meyakini yang disampaikan oleh sang balik penceramah. Nah, itu namanya akidah yang sahih, yang benar. Karena rukun iman iya cuma 6. Selama ini kita pahami 6, tapi hal-hal yang wajib diimani itu banyak. Ada 72 lebih yang kemudian dibagi-bagi. Ada yang sifatnya akidah, sifatnya qauliyah, dan fi'liyah. Kebanyakan itu i'tiqadiyah. Jadi kalau rukun iman cuma 6, syu'bul iman, cabangnya iman itu ada 72, 73 lebih. Ente kalau belum yakin, baca kitab hadis namanya Al-Jawahirul Bukhari. Ada kitab hadis karya Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari yang kecil, kalau yang lain kan panjang, namanya Jawahirul Bukhari. Nah, termasuk amar ma'ruf nahi mungkar, itu termasuk syu'bul iman. Makanya kan syu'bul iman yang 72 itu harus yang paling sederhana, paling rendah itu adalah membuang hal-hal yang menghalangi orang lain jadi aman. Tinggalan anak duri, anak paku dihindarkan. Jangan sampai orang lewat celaka. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus membiasakan diri supaya orang lain tidak celaka. Itu syu'bul iman yang paling rendah. Yang paling tinggi adalah kesadaran karena penghayatan dan karena keyakinan mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalau ada hadis mengatakan miftahul jannah la ilaha illallah, kunci surga itu la ilaha illallah, itu bukan asal. Ya kalau gitu gampang dong, masa surga ngomong la ilaha illallah. Jadi siapa? Pengarap mati buru-buru dengan la ilaha illallah tulis. Iya tak? Bersalami. Jadi ada kan? Karena apa? Karena tidak segampang yang kita bayangkan. La ilaha illallah itu ucapan mulut yang lahir dari hati, akal, pikiran, perasaan, jiwa, raga yang betul-betul meyakini keesaan Allah. Jadi kalau perbuatan kita, perilaku kita, pikiran kita, kejiwaan kita selama hidup 60-70 tahun tidak mencerminkan la ilaha illallah, mau mati ya susah ngomong la ilaha illallah. Satu. Yang kedua, historisnya di Mekah dulu Rasul mengajak orang untuk mengatakan Allahu Ahad, susah, ditentang dengan segala macam. Kalau orang Yahudi ditanya, "Mat, ente punya Tuhan namanya Allah, Tuhan ente kayak apa sih?" Kami kan Tuhannya bentuknya emas, itu, ini, dan seterusnya. Jadi susah menanamkan, tidak segampang yang kita bayangkan mengajak orang mau ngomong la ilaha illallah. Ya zaman sekarang sih, ya sudah banyak orang beragama Islam. Dulu ketika Rasul dakwah awal-awal di Mekah 13 tahun, hanya beberapa orang yang mau mengucapkan la ilaha illallah. Jadi wajar kalau la ilaha illallah jadi puncak tertinggi cabang keimanan dan jaminan dari Rasul kalau orang akhir hayat mengucapkan la ilaha illallah, husnul khotimah dan masuk surga. Ya persoalan surga kelas 4, kelas 5, pilih kali, ya persoalannya jenis. Tapi kan tidak semua orang ketika akhir hayatnya
ditalkini oleh yang hidup baca Allahu atau la ilaha illallah kemudian rusak mati. Apalagi zaman sekarang lah. Zaman sekarang itu kalau ada orang sakit umur 20 gitu, bapaknya kambing sakit, kira-kira juga di rumah sakit, kira-kira ditalkin ya nih. Iya, orang tua umur 25 sakit, 3 tahun di rumah sakit. Ya, kamu di pedong, jadi, iya, dah, paham nih. Orang zaman gini, orang wis tua umur 25 sakit, 3 tahun di rumah sakit. Iya, Lid. Kang Urip lebih sadar ya kan umur 25 sakit ya dari rumah sakit mana nih apa ditakini diaji waras burung daripada umur 25 sakit ya macam-macam di rumah sakit harapannya pengen waras duit entok mancing SU temu-temu Pak Bu mana ahli warisnya ini bapaknya meninggal siapa sih ngomong ngajari la ilaha illallah. Nah, itu kenyataan bahwa tidak segampang yang kita bayangkan kalau akhir hayat bisa berucap dengan ikhlas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dari mati. Jauh kamu dipeket biwaras, umur 25, penyakit macam-macam di rumah sakit, pengen waras, ya waras, tapi diurip. Iya, terdengar lo pengen waras, pengen waras, tapi diurip. Aku mancang pengen sehat man, umur 25, melaku wis angel, mata aplikaton, kuping dikrungu, ngomong pelo, kering, perawatan di rumah sakit. Nah, itu banyak penyebab bahwa tidak segampang yang kita bayangkan kalau orang akhir hayatnya mau berucap la ilaha illallah. Ditambah Rasul pernah mengajarkan kepada salah seorang sahabat ketika salah seorang sahabat itu ditinggal mati oleh bapaknya, dipanggil oleh Rasul, kamu pegang nisan kuburan bapak kamu dan kamu bilang kepada bapakmu, ikutilah saya ngomong la ilaha illallah 3 kali supaya bapakmu terhijab dari api neraka. Tuh gitu. Itu bagi yang akhir hayatnya tidak diketahui jelas, tidak diyakini mengucapkan la ilaha illallah. Dan yang paling penting ketika ada sakaratul maut maka yang hidup terutama ahli warisnya harus mentalkini ngajari calon mayit itu mengucapkan la ilaha illallah. Kalau dikhawatirkan putus sebelum selesai, diajari Allah Muhammad Rasulullah Allah gitu ya. Dan itu ucapan akhir hayat itu tidak bisa dilatih dengan mulut. Ya kan tiap hari biasa tahlilan ya belum tentu. Kalau pikiran, hatinya, perasaannya, jiwa raganya tidak mencerminkan makna la ilaha illallah ya belum tentu. Nauzubillah kan. Makanya kita pun harus selalu berdoa kepada Allah. Nas'alul husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Itu di akhir tahiyat akhir ada doa yang dicontohkan Rasul bahwa kita ketika tahiyat akhir dicontohkan Rasul berdoa Allahumma inni a'udzubika apa? Allahumma wali ma qaddamtu wa ma khawtu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta maka ini kuntum nazalimin ya kan. Terus Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar
ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة كثيرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وتوفني على dinik biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu setelah ente ngomong innaka hamidum majid. Dawa bisa, ya dawa. Ana lalu dawa ke ana. Hadisnya kan Nabi bilang-bilang kan masih di. Nah itu pentingnya berpikiran, berperasaan, berhati la ilaha illallah supaya akhir ayat man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Kalau ada kalimat apa? Kalimatun alaiha nahya wa alaiha namut wa bi'anu ba'thul insyaallah ta'ala minal amin. Kita hidup, kita mati, kita bangkit dari kubur karena la ilaha illallah. Jadi susah. Jangankan menjelang mati, sekarang aja kita ngomong la ilaha illallah itu jarang. Istighfar jarang. Tiba keselip lebok, waduh. Paling mau orang. Kurang. Ya kan? Iya. Makan keluarga, waduh. Keluarga cah. Beli istighfar juga beli. Keluarga ramai, aduh enak. Makan. Kalau chicken, beli ngomong alhamdulillah kan. Nah, iya baik. Buyang ya, yang buyang itu obat beli ngomong istighfar dikit kan. Nah, sepele kan. Makanya lep-lepet beli Allahumma langsung dulu kan. Baru turun beli bismillahirrahmanirrahim bisa aja. Bisa aja ya, turun bisa aja. Dari lamunan turun abas dari jadul ya saya siapa. Nah itu kalau tidak sengaja baca doa macam-macam terus turun amblas. Nah kalau boleh sempat baca la ilaha illallah, alhamdulillah ya kan. Ya itu. Jadi ihdinas siratal mustaqim tidak hanya di bibir, ya, harus di hati, di pikiran, di perasaan, jiwa raga, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukankah iman itu tasdiqun bil qalbi, qaulu bil lisani wa amalu bil arkan. Iman itu tidak cukup ngomong la ilaha illallah, diyakini dulu, diucapkan dan diamalkan. Apanya? Ya isi la ilaha illallah itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita dapat hidayah dan akhir hayat kita husnul khatimah. Oke Jis, Allah alam bisawab. Al-Fatihah. Jamil kalau sakit tidak bisa membangkitkan. Oh, datang tua. Allahumma alhamdulillah. Kita ini loh. Allahumma alimna rushdana wa na'udzubika min kulli syarrin nafsina. Allahumma zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna huda. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'ilmin la yanfa' wa min du'a'in la yusma' wa min 'amalin la yarfa'. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala abdika wa nabiyyika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu minkum
Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.